Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bangga menjadi umat kepunyaan Tuhan. Dan sekarang kami harus menunjukkan lewat cara hidup kami bahwa kami betul-betul umat-Mu. Itulah sebabnya kami rindu petunjuk-petunjuk dan nasihat-nasihat dari Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, di minggu kedua di tahun baru ini, di tahun 2021, saya mau kembali mengajar tentang dasar-dasar pengharapan kekristenan, saudara ya. Pada minggu ini, saya mau berbicara tentang rely on God, atau bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Salah satu statement yang paling populer di kalangan orang Kristen adalah bergantunglah kepada Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Statement ini sangat populer dan saya harus katakan statement ini tidak salah sama sekali. Kalau saudara mau tahu di mana statement ini muncul, itu di Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi kalau orang bilang, jangan andalkan kekuatan manusia, bergantunglah sama Tuhan. Itu gak salah, saudara. Sebab memang ada ayatnya di Yeremia 17 ayat yang ke-5. Tetapi kita harus memaknainya, kita harus memahaminya dengan benar. Kenapa? Tanpa pemahaman yang benar, justru statement ini, jargon ini bisa membuat orang jadi malas dan tidak bertanggung jawab. Malah semua tanggung jawabnya diserahkan kepada Tuhan. Dan dibungkus, dibalut dengan statement, bergantung kepada Tuhan. Dan tanggung jawabnya dianggap menjadi tanggung jawab Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-5 ini saudara harus kita perhatikan ayat ini. Kita harus melihat konteks saat kapan Yeremia menuliskan itu. Ingat pertemuan yang lalu saya katakan, kita tidak bisa mencomot ayat perjanjian lama, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Sebetulnya kita hanya potong satu ayat. Sebab ini akan menjadi ayatia dan tidak alkitabiah. Ketika sebuah ayat muncul, kita harus mempertimbangkan latar belakang apa yang terjadi dan pelajaran rohani apa yang diambil. Saya ambil contoh. Kalau saya pergi panasin mobil, baru keluar, ketinggalan dompet. Di mana ada KTP, ada SIM di sana. Mengendarai mobil harus bawa SIM. Maka saya harus balik dulu, ambil SIM. Oke? Nah, kalau ini dipotong menjadi ada barang ketinggalan, harus pulang ambil tanpa memperhatikan konteks. Udah sampai mana, apa yang ketinggalan. Paham ya? Jadi konteks itu harus kita perhatikan. Kita tidak bisa bilang apapun yang ketinggalan, balik. Kalau cuma ketinggalan Aqua, ya kan bisa beli di tengah jalan. Itu juga opsi. Tidak harus balik kalau waktunya sudah mendesak. Tapi kalau tidak membawa SIM kan lain perkara. Nah jadi konteks akan membedakan. Nah sama halnya dengan ini. Ketika Yeremia hidup, Yeremia menulis kitab Yeremia di masa dia hidup. Ini adalah sebuah masa di mana Israel sangat jauh dari Tuhan. Mereka menjauh, seluruh bangsa ini menjauh dari Tuhan. Hanya Yeremia sendiri yang tetap berdiri tegak di jalannya Tuhan. Hanya Yeremia. Yang lain tidak ada yang ikut, semuanya suka-suka sendiri, semuanya berjalan menjauhi firman Tuhan. Semuanya berjalan menentang perintah-perintah Tuhan. Yeremia sendirian, saudara.
Makanya perhatikan ayat ini. Ingat ya, konteksnya cara hidup bangsa Israel ini melawan Elohim Yahweh loh. Makanya ayat ini tidak selesai, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan lihat ini kuncinya, konteks ini, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ini jangan dipotong. Sebenarnya orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri adalah ketika dia memutuskan, aku mau hidup suka-sukaku. Aku mau hidup dengan caraku. Aku mau hidup sesuai apa yang aku mau. Aku mau hidup menurut jalanku. Hatinya menjauh dari Tuhan. Ini loh yang dikatakan Yeremia sebagai terkutuk. Jadi kita jangan salah kaprah, saudara ya. Seseorang yang bergantung pada kekuatannya sendiri adalah orang yang berjuang dan berusaha untuk tujuan dan keuntungannya sendiri. Lihat, it's all about I, me, and myself. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, apapun yang dia lakukan itu tujuannya berusaha untuk tujuan dan keuntungannya sendiri. Tetapi orang yang bergantung kepada Tuhan akan berusaha dan kerjakan semua hal untuk tujuan Tuhan dan kepentingan kerajaan Allah. Nah, mungkin saudara kalau dengar kalimat ini masih abstrak. Enggak, aku lakukan buat Tuhan kok. Oke, mau tahu tesnya? Salah satu ciri orang yang serius mengerjakan sesuatu untuk kepentingan Tuhan, menyadari dia hanya alat, hanya tools, hanya bejana di tangan penjunan, adalah dia punya spirit gini. Dia mau lakukan yang terbaik tapi nothing tulus. Nah, ini hebat. Dia mau lakukan yang terbaik tapi nothing tulus. Misalnya contoh, dia berdagang. Dia dagang, buka toko, buka restoran. Dia lakukan yang terbaik. Kualitas makanan dijaga, kebersihan restoran dijaga. Coba belajar juga ilmu-ilmu marketing. Bagaimana supaya bikin restoran ini semakin populer. Sharing-sharing dengan teman-teman yang punya pengalaman atau di bidang usaha yang sama. Nah, upaya untuk menjaga kebersihan, menjaga kualitas makanan, belajar ilmu marketing, ini kan tidak boleh kita katakan sebagai ini mengandalkan kekuatan manusia. Terkutuk loh. Loh enggak. Iya dong? Kan kita nggak bisa bilang begitu. Yang membedakannya adalah nanti kelihatannya kalau dia sudah usahakan yang terbaik, ada spirit nothing tulusnya enggak? Kalau aku sudah melakukan semua hal, tapi tetap masih belum berjalan. Terus dia menggerutu atau gimana? Atau dia mulai menjadi emosinya tidak stabil. Terus mulai menyalahkan Tuhan. Nah Tuhan gimana sih, Tuhan kok gak berkati aku? Lah ini siapa punya? Kita lakukan ini untuk tujuan Tuhan, kepentingan Tuhan atau kepentingan kita? Kalau untuk kepentingan Tuhan, kita sebenarnya tidak boleh berontak kepada Tuhan. Kita harus punya spirit nothing tulus. Kalau toko itu, restoran itu belum jalan, kita koreksi. Tuhan sedang melatih ketekunanku, atau Tuhan sebenarnya berkenannya aku mengerjakan hal yang lain. Nah itu kan bisa ditelusuri lagi. Memang banyak faktor ornamennya. Tetapi yang jelas orang yang melakukan sesuatu untuk kepentingan Tuhan, Tuhan majikannya. Tugasnya cuma satu, I do my best. Kalau belum tercapai, it's okay. Aku gak boleh terikat di sana. Aku tidak boleh menjadi susah hati. Ini nih punya Tuhan. Semuanya dalam kedaulatan Tuhan juga. Kan begitu saudara. Bukan jadi malah menyalahkan Tuhan loh. Memang bisnis ini punya siapa? Bosnya aja santai, kok kita eksekutornya, pegawainya, kan kita bendaharanya saudara. Kok kita bendaharanya ngoceh-ngoceh? Beda kalau kita males loh. Kita jadi pegawai yang atau eksekutor atau perwakilan yang tidak bertanggung jawab.
Jadi dalam hal ini saudara, memang kita tidak mudah untuk melihat seseorang itu melakukan untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan Tuhan. Nah, untuk kita memastikan bahwa kita melakukan sesuatu untuk kepentingan Tuhan, maka kita harus membiasakan. Karena ini sifatnya batiniah, kita pun harus membiasakan arah pandang kita sampai ada di balik kubur, sampai ada di kekekalan. Kita harus membiasakannya. Ibu-ibu yang merawat anak, membesarkan anak, memberikan pendidikan kepada anak, ini pun bisa beda tipis loh. Setiap orang tua pasti mau lihat anaknya berhasil dan itu hal yang wajar dan hal yang baik. Tetapi motivasi melihat berhasilnya ini antara supaya nanti dia bisa mengabdi sama aku tua gak susah, dia bisa punya banyak duit dan aku ikut menikmatinya. Atau aku bangga, anak siapa dulu dong, anak saya. Atau motivasinya supaya dia bisa melakukan hal-hal yang efektif bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan dia bisa lebih efektif, lebih bisa berdampak, lebih bisa memberkati pekerjaan Tuhan daripada apa yang aku kerjakan. Ini dua hal yang beda. Kegiatannya kelihatannya sama, tapi motif di dalam hatinya itu bisa beda. Itu yang harus kita telisik, itu yang harus kita lihat secara batiniah, saudara. Saudara kerja apapun, coba kita tanya, tilik hati kita. Aku berusaha lebih keras gini supaya apa? Oh, supaya checklist, bucket list aku terpenuhi. Kesini. Oh, bukannya gak boleh jalan-jalan loh. Tapi kalau bucket list saudara isinya begituan doang semua, ya itu kita bekerja untuk kepentingan kita. Tapi seharusnya kita bekerja supaya aku bisa menjadi dampak, memberkati banyak orang, mendukung pekerjaan Tuhan. Kalau soal akhirnya kita kemana-kemana, itu bonus, nothing tulus. Kalau gak bisa pergi ke sana pun, gak usah kecil hati, gak usah kecewa. Nah jadi saudara ya, saya mengatakan ini bukan berarti kita anti dengan kenyamanan. Tetapi jangan pernah menjadikan kenyamanan sebagai tujuan hidup kita. Ya saya syuting khotbah online gini semua kan butuh fasilitas saudara. Tapi fasilitas, kenyamanan tidak boleh menjadi tujuan kita. Kita harus punya spirit yang nothing tulus. Ada boleh, gak ada boleh. Jangan dimutlakan hal-hal itu. Kalau kenyamanan sudah menjadi tujuan utama, kita pasti berkhianat sama Tuhan. Pasti kita berkhianat sama Tuhan. Makanya lihat orang yang sudah menikah lama. Kalau tujuannya kenyamanan, keinginan daging, pasangan hidupnya pun akan dia khianati. Satu hari kelak. Jangan saudara. Jangan ya. Itu sebabnya ada 3 karakteristik orang yang bergantung kepada Tuhan. Yang pertama, berusaha sepenuh hati dan kekuatan untuk menyelesaikan semua persoalan hidup kita. Nah, ya. Jadi justru kita harus punya pandangan yang benar, saudara. Kita justru berusaha sepenuh hati dan segenap kekuatan kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita. Ini bukan berarti, mengandalkan kekuatan manusia. Enggak, justru orang yang bergantung sama Tuhan, dia akan berusaha. Tadi saya udah katakan kita harus berusaha yang terbaik untuk menyelesaikan. Kenapa kita harus berusaha yang terbaik? Segenap hati dan kekuatan kita untuk menyelesaikan semua persoalan hidup kita. Sebab persoalan hidup seringkali menjadi alat pendewasaan untuk kita. Dan kita wajib mengetahui pelajaran-pelajaran yang Tuhan berikan di balik itu semua. Anak kecil, pelajar yang dikasih PR, dikasih ujian, tujuannya apa? Gurunya memberikan pelajaran, dikasih PR. Emang jadi agak repot, aturan bisa main di rumah jadi waktu bermainnya kurang karena ada PR. Tapi kan ada pelajaran di situ. Kalau dia tidak mengerjakan, dia kehilangan pelajarannya. Dia harus mengerjakan itu sebaik-baiknya supaya dia bisa mengerti pelajaran apa yang sedang diberikan. Nah, ini sama dengan hidup kita, saudara, ya.
Persoalan hidup seringkali jadi alat pendewasaan. Kita diberikan persoalan hidup supaya kita juga bisa mengerti penderitaan orang lain. Ya kan? Supaya kita juga punya empati sama sesama. Pasti ada pendewasaan yang Tuhan hendak lakukan, saudaraku. Ya. Yuk. Kalau kita bergantung sama Tuhan, kita mau berusaha optimal menyelesaikan persoalan hidup kita. Kenapa persoalan hidup kita mau optimal selesaikan? Sebab itu kurikulum dari Tuhan yang harus kita selesaikan. Di situ ada pendewasaan. Memang menjadi Kristen itu sebenarnya berurusannya dengan karakter batiniah kita. Bagaimana kita semakin serupa dengan Tuhan. Untuk persoalan jasmani, saudara, bertanggung jawablah. Bertanggung jawablah. Setelah kita melakukan yang terbaik, ini yang kedua, kita menyerahkan kepada Tuhan hasilnya. Yang akhirnya Tuhan yang akan menyempurnakannya. Manusia boleh berusaha, Tuhan yang menentukan hasil akhirnya. Kita mempercayai Roma 8 ayat 28 yang berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Untuk siapa? Bagi kita yang mengasihi Dia. Tugas kita adalah mengasihi Dia. Dan Allah akan turut bekerja dalam segala sesuatu itu. Sekalipun kita belum bisa melihat kebaikannya, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan dapat bekerja dengan segala sesuatu di semua musim hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi yang pertama kita berusaha melakukan yang terbaik. Setelah kita melakukan yang terbaik, kita menyerahkan hasilnya pada Tuhan. Nah ini kan orang yang berserah sama Tuhan. Makanya dia nothing tulus. Aku lakukan bagianku. Hasilnya aku serahkan sama Tuhan. Belum menyenangkan hatiku pun enggak apa-apa. Tuhan bisa bekerja dengan segala sesuatu. Ya. Yang ketiga, hatinya turut melekat kepada Tuhan. Tadi yang kita baca, orang yang terkutuk yang mengandalkan kekuatan sendiri adalah orang yang hatinya menjauh sama Tuhan. Makanya orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang hatinya melekat sama Tuhan. Mereka akan selalu punya kehausan untuk hidup benar. Punya kehausan untuk melakukan sesuatu, untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Mereka juga akan memiliki kerinduan untuk hidup benar. Nah kita harus tanya loh sama diri kita. Aku masih menggebu-gebu gak untuk hidup suci? Aku masih menggebu-gebu gak untuk hidup benar? Aku masih eager gak? Masih menggebu-gebu gak? Masih berapi-api gak untuk mau berkarya untuk pekerjaan Tuhan? Kalau kita hanya menggebu-gebunya untuk bangun rumah, beli mobil baru, traveling, bangun bisnis. Ini semua gak salah loh. Tapi kalau arah hasrat kita ke hal itu yang utama, selesai. Kita kerjakan itu untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Tuhan. Kalau kita bangun rumah nih, kita lihat referensi sana sini, rumahnya mau diapain lagi ya? Gak salah saudara, silakan. Tapi kalau untuk pekerjaan Tuhan, kita punya eagerness yang sama gak? Kita punya spirit yang sama gak? Aku harus melakukan apa lagi nih, supaya pekerjaan Tuhan ini semakin maju. Problem yang besar seringkali mendatangkan berkat kekekalan bagi hidup kita. Apakah saudara disakiti? Saudara difitnah atau disangkakan sesuatu yang jahat? Pasti ada berkat kekalnya. Minimal berkat kekalnya adalah Tuhan mengajari kita latihan mengampuni. Memicu kita untuk berkarya lebih lagi buat Tuhan. Ya kan? Tuhan ajar kita untuk mengampuni. Apakah kita sekarang sedang mungkin dilanda financial hardship? Kesulitan finansial, yuk kita cek gaya hidup kita. Apakah kita malas? Apakah kita careless? Segala sesuatu pasti ada berkat kekalnya, ada pelajarannya saudara. Ya. Semua kesulitan yang kita alami pun mengingatkan kita
dunia ini tempat hunian sementara. Ingat, kita duta besar yang sedang ditugaskan. Kesulitan pasti ada. Lebih enak memang di negara asal, tapi kita gak boleh patah semangat. 2 Korintus 5 ayat 1-4 kita baca dulu. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang keempat, saudara. 2 Korintus 5 ayat 1-4. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, dalam tubuh ini, hidup di bumi ini, kita mengeluh, kata Paulus. Karena sebenarnya kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Kita rindu hal yang sorgawi itu, kita rindu kekekalan. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam dalam kemah ini, selama kita masih hidup di bumi ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian baru tanpa menanggalkan yang lama supaya yang fana itu ditelan oleh yang hidup. Paulus juga mengakui bahwa tekanan hidup di bumi ini berat. Paulus bilang kalau kita masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Kita memang akan berbeban berat, tanggung jawab kita berat, tanggung jawab sebagai duta Allah itu berat. Tapi kita harus laksanakan, saudara. Dengar baik ini, Tuhan tidak akan mengambil seluruh masalahmu. Sebab apa? Kalau Tuhan ambil semua, kita gak bisa belajar apa-apa lagi. Sedangkan Tuhan mau kita belajar, Tuhan tidak akan ambil alih seluruh masalahmu. Sebab kalau Tuhan ambil alih semua, kita gak bisa belajar lagi, saudara. 70-80 tahun hidup di bumi ini adalah sekolah kehidupan kita untuk belajar menjadi anak-anak Allah. Ini tempat kita belajar jadi anak-anak Allah. Ini seperti tempat penataran. Ya. Seringkali masalah dan persoalan menjadi alat yang baik untuk membentuk sikap dan karakter kita. Ingat, Tuhan mau kita belajar. 70-80 tahun di bumi ini yang tadi kata Paulus bilang kita mengeluh dengan beratnya tekanan. Ini sekolah. Just enjoy. Ingat waktu kita sekolah dulu. Ada murid-murid pasti yang menggerutu. Wah, soal apa, ulangan banyak, ini apa. Tapi ada murid-murid yang bisa menikmatinya. Pelajarannya sama, PR-nya sama, bebannya sama. Kok yang lain, yang satu menggerutu, yang satu menikmati. Yang satu komplain gak mau sekolah lagi, yang lain menikmatinya. Salahnya di mana? Salahnya di mindset. Bagi yang mau belajar akan menikmatinya. Bagi yang gak mau belajar tidak akan menikmatinya. Dan saya harap 70-80 tahun kita hidup di bumi ini, saudara, itu pun sekali lagi tanpa MOU. Apalagi dengan situasi COVID begini, kita lihat banyak orang yang mati muda juga. Yang gak usah pakai COVID pun banyak orang yang mati muda, saudara. Tidak ada MOU kan? Tetapi selama kita hidup, berarti kita masih dikasih kesempatan untuk belajar. Dan ini tempat penataran. Tempat ospek dalam tanda petik. Supaya kita layak nanti menghuni langit yang baru dan bumi yang baru. Menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Bangsa Israel bergantung sama Tuhan memang selalu seputar masalah hidup di dunia ini. Seperti menang perang, panen. Mereka tidak serius berurusan dengan Tuhan untuk pembentukan karakter di kekekalan. Sedangkan tujuan Tuhan adalah membentuk karakter mereka. Selalu saya katakan, Tuhan ajak mereka muter di padang gurun 40 tahun bukan iseng. Tapi Tuhan mau membentuk karakter mereka. Tapi mereka gak bisa lihat itu. Yang mereka jadi tujuan mereka adalah hanya menang perang, panen, dapat wilayah, dapat kota. Tapi pembentukan karakternya mereka tidak melihat.
Kalau kekristenan berurusan dengan Tuhan, itu harus sampai titik pembentukan karakter Kristus dan kekekalan. Jadi nggak boleh hanya sekedar persoalan hidup. Maka tadi ciri orang yang mengandalkan Tuhan justru adalah dia berusaha menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya. Sebab di situ pelajarannya. Kalau dia berurusan dengan Tuhan, itu adalah pembentukan karakter dan kekekalan. Jadi jangan kita berpikir naif, saudaraku ya. Kalau kita percaya pada kuasa Tuhan, maka Tuhan akan ambil alih semuanya supaya namanya dimuliakan. Nah, ini kan juga banyak yang berpikir seperti itu. Ini pemikiran yang naif. Kalau kita percaya kuasa Tuhan, Tuhan ambil alih semuanya supaya namanya dimuliakan. Kok Tuhan ditempatkan seakan-akan menjadi pribadi yang haus pujian? Seperti anak kecil yang mau dikasih permen ditepokin tangan, saudara. Saudara, dia dipuji karena dia sudah terpuji. Dia mulia karena dia sudah mulia. Bukan harus tunggu selesaikan masalahmu dulu, selesaikan masalah saya dulu, baru dia terpuji, baru dia mulia. Enggak, jangan dibalik. Dia terpuji karena memang dia sudah terpuji. Dia dipuji karena dia memang sudah terpuji. Dari jauh sebelum saudara punya masalah sampai saudara bermasalah, Tuhan sudah mulia dari kapan-kapan. Enggak perlu tunggu selesaikan persoalanmu dulu, baru Tuhan jadi mulia. Tuhan sudah mulia dari kapan-kapan. Ayat yang terakhir, 1 Petrus 1 ayat 13. 1 Petrus 1 ayat yang ke-13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Sebab itu siapkan akal budimu, waspadalah dan letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu waktu penyataan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Dengar begini, orang yang bergantung sama Tuhan meletakkan seluruh pengharapannya kepada kedatangan Tuhan Yesus. Artinya apa? Artinya tidak ada yang mutlak dalam hidup ini selain dia boleh berjumpa muka dengan sang majikan yang agung, Tuhan Yesus. Hal lain dia tidak mutlakan. Makanya orang yang bergantung kepada Tuhan, justru seluruh pengharapannya ada pada kedatangan Tuhan. Sebab dia lakukan apapun untuk Tuhan. Jadi dia menunggu kapan Tuhannya datang. Bukankah Alkitab berkata dalam Matius 24 ayat yang ke-46? 45-46. Berbahagialah hamba yang ketika Tuhannya datang sedang melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Jadi kalau seseorang melakukan sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk kepentingannya, dia akan menantikan saat Tuhannya itu datang. Pengharapannya adanya di sana. Sebab dia tahu kalau Tuhannya itu datang, dia akan dimuliakan bersama-sama Tuhannya. Dia sedang dan telah melakukan tugasnya. Yang mutlak hanya hal ini, saudara. Yang lain jangan dimutlakan. Makanya kita punya spirit nothing tulus. Sebab kita tahu kita hanya bendahara, kita hanya pengelola, kita kerjakan yuk yang terbaik. Bergantung kepada Tuhan juga menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita kita atas kesenangan hidup. Ini yang permanen. Ini yang permanen. Kesenangan yang lain itu terbatas. Tuhan sebagai sumber sukacita, ini yang permanen. Saudara dapat mobil baru, dapat handphone baru, seneng gak? Seneng. Gak apa-apa, tapi itu bukan sumber sukacita. Ingat, sumber. Itu bisa gak jadi sukacita? Bisa, tapi gak boleh jadi sumber sukacita. Kenapa? Dapat mobil baru, senengnya berapa lama? Setahun, 2 tahun, 3 tahun? Dapat handphone baru, senengnya berapa lama? Tapi kalau Tuhan sumber sukacita, semua fasilitas bisa gak jadi sukacita? Bisa, kita jangan munafik. Orang kalau diajak jalan-jalan, dikasih mobil, dikasih handphone, dapat kangtau, dapat proyek, dapat tender, seneng gak? Seneng. Tapi jangan jadi sumber.
Ya bohong lah kalau misal dapat handphone yang paling baru. Apa nih? Pret. Kan nggak begitu juga, saudara. Seneng nggak seneng, tapi jangan jadi sumber. Sebab itu semua nggak ada yang permanen. Saudara seneng berapa lama senengnya. Tapi kalau Tuhan jadi sumber kesenangan. Jadi orang yang bergantung sama Tuhan adalah orang yang berjuang untuk hidup benar. Dan semua yang ia lakukan untuk kepentingan kerajaan Allah. Berjuanglah. Rindu hidup benar. Hati yang mendekat kepada Tuhan. Itulah ciri-ciri orang yang bergantung kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pengertian-pengertian. Untuk pewahyuan-pewahyuan, untuk pengajaran-pengajaran yang Tuhan izinkan kami untuk belajar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang pada saat ini mungkin mereka sedang menghadapi begitu banyak pergumulan beban berat. Aku berdoa Tuhan, supaya mereka boleh menemukan pelajarannya daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Sekarang saudaraku, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah usaha-Mu, diberkatilah segala sesuatu yang Engkau lakukan. Sebab Engkau lakukan itu untuk kemuliaan namanya saja. Dan biar kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Menjemput orang-orang yang hidup berkenan di hadapannya. Sama-sama kita katakan, amin. Happy Sunday, God bless you all.